Kemudian apalagi beb? Yang paling penting adalah alimu auladakum. Ajarkan, didik anak-anak kalian untuk mengenal agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, supaya mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan agamanya di dunia sampai akhirat. Ya, ingatin nih saudara, penutup terakhir ceramah saya nih. Kita punya amal sedikit, tapi dibuat senang masuk ke dalam surga. Kata Nabi, bukan karena ilmumu, bukan karena rajin sholatmu, bukan karena hebatnya sedekahmu, bukan. Nabi katakan salah satu yang akan menjamin kalian bisa selamat masuk ke dalam surganya Allah adalah kalau kalian hidup di dunia, lahir dari anak benih daripada diri kalian, satu saja di antara semua anak jadi orang yang soleh. Kata Nabi, pintu surga al-maftuhil babil jannah fi kulli abwab, maka seluruh pintu surga maftuh, terbuka. Ni'matu rabbi ilail abdi, nikmatnya Allah kepada hambanya kathiratun, banyak. Tapi kata Nabi Muhammad, nikmat yang terbesar dari Allah kepada kita ini hambanya selain jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah kalau kita meninggal, kita punya satu di antara semua anak kita sebagai jadi orang soleh. Apalagi kalau semua-muanya jadi orang soleh. Saya buka kitab Ihya Ulumuddin, itu kitab tanya sama guru kita Ustadz Madani. Saudara, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin saya dapat kisah cerita Nabi Isa pernah keluar dari rumah. Keluar dari rumah menuju satu tempat tujuannya. Di tengah jalan Nabi Isa ketemu ada sebuah kuburan. Itu kuburan, tiba-tiba antara banyak kuburan itu bergerak. Dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan suara mayit yang ada di dalam itu kubur. Bukan ngobrol, itu mayit kedengaran suaranya di kuping Nabi Isa, disiksa oleh Allah sehingga ini mayit memohon-mohon kepada Allah atas ampunan dari apa yang telah menimpa azabnya. Apa yang terjadi? Nabi Isa semakin mendengar suara itu, semakin didekati sampai persis di depan, di atas itu kubur mayit. Nabi Isa buka antawilan, meneteskan air mata. Dan lantas Nabi Isa pulang ke rumah, tidak melanjutkan perjalanan. Di rumah Nabi Isa rebahkan kepalanya, tidur ke kanan ke kiri, gundah gulana, masih salah, rasa penasaran. Nabi Isa bangun dari tidurnya berkata, apa benar tuh kuburan tadi saya saksikan mengeluarkan suara dan bergerak? Nabi Isa penasaran, pakai lagi jubahnya, berangkat ke itu kuburan. Apa yang terjadi? Sampai di itu kuburan, Nabi Isa nggak ngelihat lagi tuh kuburan bergerak, nggak dengar lagi tuh suara mayit yang ada di dalamnya. Disiksa sama Allah. Apa yang terjadi? Nabi Isa bertanya sama Allah, Rabbul Jalal Jalla Jalaluhu wa Ta'alat Azamatuh. Nabi Isa bertanya, ya Allah, apa benar tadi di kuburan saya lihat betul-betul bergerak dan mengeluarkan suara siksa mayitnya? Allah Rabbul Jalal menjawab, qala na'am i'lamu ya Isa, sungguh benar dan ketahuilah wahai Isa, memang kuburan yang ada di depanmu ini adalah kuburan orang tua yang semasa hidup nggak punya banyak amal soleh. Ini orang tua nggak banyak amal baiknya, dan lantas karena perbuatan amalnya telah kudatangkan, timpakan kepada ini orang tua siksa kubur atas perbuatannya di dunia, dan aku telah mendatangkan siksa kubur yang sangat lama. Apa yang terjadi? Nabi Isa bertanya, kalau begitu kenapa sekarang sudah tidak terdengar lagi ya Allah? Apa Allah Subhanahu wa taala menjawab, setelah kau pulang dari kuburan mayit ini, aku telah menghentikan siksa kuburnya ini orang tua. Aku telah mengampuni dosa ini orang tua, lantaran ini orang tua meninggal, beruntung dia masih punya satu orang anak laki. Anak lakinya yang masih muda juga bukan anak yang soleh, bukan juga anak yang banyak amal baiknya. Karena hari ini kau mendoakan mayit ini, maka anak dari almarhum ku beri hidayah, pergi datang kepada seorang guru, belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka ku hentikan siksa kubur orang tuanya. Shallu ala Nabi. Berkat anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim dan belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ku ampuni dosa orang tuanya, ku hentikan siksa kubur orang tuanya. Apa kata Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin? Nabi Muhammad SAW menyampaikan riwayat ini. Apa kata Allah? Bagaimana mungkin Allah
Aku Allah akan menyiksa orang tua yang meninggal dunia punya anak, anaknya lidahnya basah memuji-muji dan menyebut namaku. Camkan baik-baik, kalau itu umat Nabi Isa baru punya anak belajar kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah hentikan siksa kubur, Allah ampunin dosa orang tuanya. Terus bagaimana kalau kita punya anak, anak kita dari sekarang masukin ke pondok-pondok pesantren, anak kita jadi ulama, hafal Quran, hafal hadis, hafal kebaikan. Lantas keberuntungan apa yang kita akan dapat kalau cuma belajar bismillahirrahmanirrahim? Kita semua orang tuanya diselamatkan oleh Allah dalam kubur, apalagi anak kita jadi kiai, anak kita jadi ulama, anak kita jadi orang soleh. Ingat, nggak bakal susah hidup kita, hidup tuh anak, kalau kita punya anak jadi anak yang soleh. Jadi ini adalah gambaran bagaimana ke depan tarbiyatul aulad ba'da wiladah, mengajarkan kebaikan setelah lahirnya itu anak adalah dekatkan mereka kepada Allah, Rasulnya, melalui ulama, melalui guru, melalui kiai. Saya khawatir kalau besok kita meninggal terus kemudian mata buduna min ba'di. Nabi Ibrahim sebelum meninggal kumpulin anak-anaknya. Kata Nabi Ibrahim, mata buduna min ba'di, wahai putra-putriku, sebentar lagi abah bakal dipanggil sama Allah, sebentar lagi abah bakal pulang ke rahmat Allah. Abah pingin bertanya sebelum besok abah dipanggil sama Allah, mata buduna min ba'di, itu kalimatnya Nabi Ibrahim ditulis dalam Al-Quran. Mata buduna min ba'di, wahai putra-putriku, kalau besok abah meninggal, mata budun, apa yang kalian akan sembah setelah abah pulang ke rahmat Allah? Kalau abah besok meninggal, apakah kalian akan melupakan Allah, menjauhkan Allah, menyekutukan Allah? Itu yang dipikirin Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kalau kita bukan mata buduna min ba'di, mata kuluna min ba'di. Besok mau meninggal kumpulin anak-anak. Ini datang, ini kumpul. Ada apa, Mbak? Nih, besok bentar lagi Bapak panggil sama Allah nih. Bapak mau nanya sama lu, mata kuluna min ba'di. Kalau besok Bapak meninggal, lu mau ngontrak di mana? Lu mau makan apa? Ya, walhasil ini adalah gambaran. Coba mulai dari hari ini kita rubah, ya. Jadikan khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli, ku anfusakum wa ahlikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberkahi anak cucu keturunan kita jadi orang-orang yang saleh salehah. Dan insyaallah Afnan Nur Fahmi bin Anwar bin Khairul Anwar, semoga Allah jadikan putra yang bermanfaat, keberkahan yang berlimpah, dijadikan orang yang bertakwa, orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.